Shalom, selamat pagi, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari sama-sama kita akan mulai ibadah kita siang hari ini. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur senantiasa Tuhan untuk kasih setia yang kami terima setiap hari, kebaikan-Mu, pertolongan Tuhan atas hidup kami. Siang hari ini kami mau bawa setiap hati kami, pujian kami, persembahan kami. Oleh karena kebaikan-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan, kami boleh dikuatkan setiap hari. Biar siang hari ini Tuhan kembali kami mau diberkati. Kami percaya bahwa hadirat-Mu yang memenuhi tempat ini, kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kami siang hari ini. Membawa setiap hati kami semakin mengasihi dan mengenal Engkau lebih dekat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari naikkan pujian syukur-Mu siang hari ini. Katakan, Tuhan, terima kasih untuk semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Engkau sungguh baik, Engkau terlalu baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama di tempat ini. Engkau yang mengalami kebaikan Tuhan, Engkau yang mengalami kasih Tuhan, Engkau yang mengalami pertolongan Tuhan. Mari angkat hatimu, mari menyembah Tuhan. Naikkan ucapan syukur dan katakan Tuhan terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu yang menyatukan, hadirat-Mu yang membebaskan. Segala pujian kami bagi diberikan selamanya. Hanya di dalam nama menikmati kasih.
praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, our God. segala raja. Kami meninggikan Engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Bersama-sama di tempat ini kami membawa setiap persembahan kami yang terbaik, pujian kami, penyembahan kami hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, kita yang percaya mari bersama katakan
bisa pulang dengan berkat Tuhan yang baru, sukacita yang baru daripada Tuhan. Mari bersama naikkan pujian ini, katakan. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Yang paling sama-sama naikkan pujian ini, katakan. Sekali lagi mari bersama naikkan pujian Yesus Kristus. Serahkan,
kasih. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu Tuhan siang hari ini. Kembali kami mau dikuatkan, kembali kami mau diberkati melalui pernyataan-Mu siang hari ini Tuhan. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Mari sama-sama kata, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Menetapkan hatiku untuk percaya. Mari naikkan pujian ini dengan sungguh. Kami percaya penuh Tuhan. Senangkan biarlah ini menjadi kerinduan setiap kami Bapa, menyenangkan Engkau dalam sepanjang hidup kami. Apa yang kami lakukan, apa yang kami ucapkan, biar semua menyenangkan hati Tuhan. Bawa kami untuk terus mengejar perkenanan-Mu hari-hari ini Bapa, dalam keluarga, rumah tangga, bahkan dalam kehidupan setiap kami. Kami sedang berpacu, kami sedang ada di pertandingan iman, yang kami tahu suatu saat nanti kami semua harus mempertanggungjawabkan hidup di hadapan Tuhan. Tuhan berbicara bagi setiap kami pada sore hari ini. Kami rindu mendengarkan tuntunan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Pengurapan Roh Kudus turun atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu yang percaya Tuhan, karena kita memberkati kita dengan bersama.
Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Yang pasti saudara yang beribadah di jam ini adalah orang-orang yang luar biasa. Ya, karena ini adalah jam ngantuk, jam tidur, ya. Tapi saudara semua orang yang berjaga-jaga. Iya, jadi karena saudara datang di sini, mari kita berikan waktu untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita konsen pada firman Tuhan. Hari ini ya saya diberi tema, saudara, kita masih tetap dalam tema membawa keluarga yang berkemenangan dalam Kristus. Bahkan sampai pada saat Tuhan datang kali yang kedua, ya kita semua menjadi keluarga yang berkemenangan. Dan salah satu ya ciri orang-orang yang berkemenangan itu mereka memiliki antusias dan optimis dalam hidup ini, ya. Apa itu optimis, Bu? Itu bukan kerupuk, saudara, ya. Apa itu optimis? Optimis itu adalah salah satu ya sikap positif ketika seseorang mengalami masalah atau pergumulan, ya. Tapi di situ kita melihat ya dengan cara pandang yang positif, ya, menghadapi segala macam persoalan dalam hidup ini dengan sebuah pikiran dan harapan bahwa ke depan itu akan lebih baik. Itu namanya optimis. Agak muter-muter sih kata-kata saya, ya, tapi semua pasti bisa nangkap. Orang yang optimis itu ketika dia menghadapi masalah, dia tetap melihat ke depan dan berkata, aku pasti bisa, sebab ada masa depan di depan. Ya, dan juga antusias. Antusias itu apa ya? Perasaan yang bersemangat. Ya, tidak mudah menyerah, tidak mudah kalah. Nah, saudara, di dalam Amsal pasal yang ke-18 ayat 14. Coba kita baca sama-sama. Amsal 18 ayat 14 berkata begini, orang yang bersemangat dapat apa? Menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Iya, sebuah penelitian di salah satu rumah sakit kanker, saudara, diteliti. Ternyata orang-orang yang hidupnya bersemangat, ya mereka memperoleh kehidupan 10 tahun lebih panjang daripada orang yang tidak bersemangat. Kenapa? Karena ini Alkitab yang ngomong. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa bisa pulihkan semangat yang patah? Tuhan pun gak sanggup kalau saudara tidak melibatkan dia. Ya, makanya saya selalu berkata tidak ada dokter hebat, nggak ada pendeta hebat, yang ada Tuhan yang hebat. Amen. Kalau kita diri kita sendiri mau untuk melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Ya, jadi orang yang bersemangat itu dapat menanggung penderitaannya. Tidak ada persoalan yang terlalu berat di hidup ini asal kita mau bersemangat. Ya, ketika kita mau bersemangat, saya yakin, ya saudara, fakta dari penderitaan masalah yang saudara hadapi adalah yang pertama, tidak ada masalah persoalan yang tidak ada jalan keluar. Amin. Semua ada, tapi mungkin belum ketemu pintunya. Ya, yang kedua, semua persoalan yang kita hadapi itu pasti ada time limitnya. Nggak mungkin orang ujian ditanya, Bu, hari ini kita ujian apa? Matematika, anak sampai berapa lama waktunya, Bu? Seumur hidup. Ya pasti kita keluar dari sekolah itu. Orang ke ujian seumur hidup gak mau, saudara, ya. Jadi semua ujian masalah ada, tapi kita bersemangat nggak? Kenapa banyak orang kalah tengah jalan? Karena kehilangan semangat. Ya, bahkan masalah kecil pun bisa bikin orang bunuh diri. Kenapa, saudara? Siapa yang bisa memulihkan ya semangat yang patah? Kalau semangatnya udah patah, gak ada lagi yang bisa pulihkan, saudara. Ya, saya ingat ketika satu kali ada seorang istri datang, seorang ibu datang kepada saya. Jadi ibu ini suaminya berselingkuh, saudara, ya. Orang tuh ngomong, Bu Dewi, kok kasusnya semua selingkuh terus? Karena itu yang terbanyak. Ya, jadi nggak usah tanya, ibu setiap kali kota mesti contohnya selingkuh, ya itu yang paling banyak sekarang ini. Ya ibu, ya kenapa? Dia bilang gini, Bu, saya mau konseling sama ibu, saya sekarang, Bu, parah saya, Bu, kenapa pingsan terus saya, Bu, kenapa ibu pingsan terus? Nggak tahu, tiba-tiba bisa kunang-kunang, tiba-tiba lemas, lutut goyah, tiba-tiba ambruk aja begitu. Kenapa? Ya udah nanti kita ketemu, Bu Dedi bisa datang kapan? Saya datang, saudara. Ternyata dia cerita, ibu, suami saya kan berselingkuh, ya. Dan ibu tahu nggak selingkuhnya sama siapa? Ya nggak tahu. Ya. Tapi coba ibu tebak aja deh, ya kalau saya lihat istrinya ini orang kaya, istrinya cantik, pasti saya sebutin nama artis-artis. Dia bilang, bukan, Bu, itu dia, Bu, kalau suami saya selingkuh sama artis, ya saya mungkin agak sedikit bangga lah, Bu.
Karena berarti saingan saya artis, Bu. Dia nggak bangga juga, ya kalau suamimu sampai sering sama artis itu berarti suamimu nakal. Ih, ada yang bilang haleluya loh. Ya, tapi sama siapa, Bu? Makanya itu, Bu, yang bikin saya lemes. Ya, selingkuhnya sama siapa? Ibu ngomong, sama pembantu saya. Cilaka itu katanya ya. Iya, saya merenung saudara, tapi dari situ saya bilang gini, Bu, kalau sampai suamimu selingkuh sama pembantu, berarti memang sebenarnya suamimu itu tidak nakal. Cuma karena kebetulan itu yang ada di dekatnya. Dan istrinya bilang, tapi memang, Bu, ini pembantu yang saya titipin. Saya bilang, pokoknya tidak boleh ada lain yang boleh urus bapak kecuali kamu. Wah, apalagi? Iya. Apalagi dikasih kartu VIP, karena dia kalau keluar kota jadi suruh urus pembantu. Terus jadi, Bu, saya ini sudah hampir 3 bulan, saya terpuruk, pingsan-pingsan terus, dan saya sudah ke psikiater berobat kan, Bu. Sekarang ini Ibu saya tidak bisa tidur tanpa obat penenang. Ya, lalu yang kedua, Bu, saya tanya sama psikiater berapa lama saya akan begini. Dia bilang sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Terus saya langsung berdiri dan bilang, dan Ibu mau? Iya, kalau Ibu masih hidup sampai 6 bulan. Kalau badan Ibu kayak begini, bisa mati di tengah jalan. 3 bulan aja nggak bisa mati, benar nggak? Jangan. Ya, nggak tidur, nggak makan, pingsan-pingsan, bisa mati loh, saudara. Ini loh, Alkitab bilang sampai bisa pulihkan semangat yang patah. Saya bilang, kalau saya nggak mau, Bu, Ibu layak untuk berbahagia. Lalu bagaimana caranya? Suami sudah mengkhianati, ampuni suamimu. Bangun kembali apa yang bisa diperbaiki. Orang tuh selingkuh tidak salah satu. Ya, mesti salah, ada dua-duanya salah di situ. Ayo diperbaiki apa yang Ibu bisa perbaiki. Makanya jangan suruh suami jangan suruh pembantu urus suami. Amin, Ibu. Ibu bilang amin. Amin. Ya, jangan suruh pembantu urus suamimu. Saya selalu bilang, ibu-ibu bikin suami teh, bikin suami kopi, itu tugas kita, ibu-ibu. Ya, apa yang dia minta kita kasih, itu tugas kita. Sehebat apapun kita berkarir, saya ini kurang sibuk apa coba? Ya, tapi bangun pagi selalu saya siapin suami saya sarapan apa, kita potongin buah, kita kasih dia minum. Ya, habis itu dia minta kopi, kita siapin, nanti apa lagi. Ya itulah istri. Karena saya tanya sama suami saya, bagaimana cara saya menghormati kamu? Dia bilang, kalau kamu siapin saya sarapan, kamu siapin apa yang saya butuhkan, itu kamu sudah menghormati saya. Amin, ibu-ibu. Jangan bilang, tapi saya mau kasih duit, Bu. Alkitab nggak berkata gini, istri, layanilah suamimu, tunduklah pada suamimu kalau dia kasih kamu duit. Ada ayatnya begitu? Ada. Ya, waktu kita menikah kan menikah bareng. Kalau susah ya susah bareng. Saya pernah mengalami hidup susah, saudara. Ya, kami dari berdua membangun rumah tangga itu benar-benar mulai dari nol, bukan nol lagi min. Saya pernah ngerasain yang namanya anak itu kehabisan susu, cuma minum air masak nasi itu. Saya minumin ke anak saya. Ketika kami benar-benar tidak ada harapan, ya tidak mau berharap kepada siapa, nggak ada yang bisa diharapkan. Akhirnya kita mulai rintis percetakan waktu itu, ya nyetak buku-buku rohani. Saya penulisnya, saya yang nyusun bukunya. Ya, habis dari percetakan, karena waktu itu kita belum ada modal, dicetakin kertas, beli kertas, cetakin, nanti datang dari percetakan. Saya susun sampai jam 2 malam, saya dengan suami nyusun buku. Selembar demi selembar itu renungan harian yang beredar di seluruh toko buku di Indonesia. Saya penulisnya, saya pengeditnya, saya penyusunnya, saya pemimpin redaksinya. Haleluya, puji Tuhan 12 kalinya. Ya, itu saya hamil besar, perut lagi hamil besar, duduk di lantai nyusun buku. Tapi saya bilang sama suami, kita tetap optimis. Ya, tidak ada yang sia-sia yang kita lakukan. Ya, dan ternyata gara-gara buku itu beredar di seluruh Indonesia, waktu saya pindah ke Jakarta, ada salah satu gereja yang dia bikin majalah, gereja besar, dan akhirnya ada satu orang pengajian bilang di situ gini,
Bu Dewi, saya dulu pernah beli renungan, kayaknya ibu pemimpin redaksi ya. Cuma dari buku itu, kita kan gak pernah tahu cara Tuhan bekerja. Asal kita terus semangat, akhirnya dari situ kebuka jalan. Ya, lalu saya bisa masuk ke sana jadi pimret. Saya cuma bilang Tuhan itu, ketika kita mau bersemangat, ya tidak ada perkara yang mustahil. Lalu kita kembali ke ibu ini. Ibu mau, ibu kehilangan semangat, ibu patah semangat, dan kata psikiater ibu 6 bulan sampai 1 tahun akan begini. Saya nggak tahu Bu. Saya yakin 6 bulan ibu begini, saya ketemu ibu udah keriput tua hitam. Gak betul nggak? Iya. Iya Bu Dewi, saya nggak mau. Bangkit, nggak usah ngomong kayak begitu, biasa aja. Jadi orang itu nggak usah alay. Yang namanya masalah pasti datang. Tapi jangan izinkan masalah itu meremukkan semangat hidup kita. Amin saudara. Amin. Akhirnya saya berkata, ayo Bu bangkit Bu, bangkitkan semangatmu. Ayo kita berjuang bersama dengan Tuhan. Cuma ibu yang sanggup menyembuhkan dirimu sendiri. Tidak ada orang lain, tidak ada dokter hebat. Lalu dia bilang, iya Bu saya mau. Ayo berdoa, saya berdoa buat dia. Puji Tuhan saudara, setelah ketemu itu, ya suaminya bilang, puji Tuhan Bu, sejak ketemu ibu itu dia gak pernah lagi minum obat tidur, gak pernah lagi minum obat penenang. Kenapa? Tuhan sanggup. Ketika engkau mau datang dan berkata aku mau bangkit Tuhan, gak ada orang lain yang bisa membangkitkan semangatmu kecuali dirimu sendiri dengan Tuhan. Ya, akhirnya saudara, ya dia mulai membangun kembali kehidupannya. Tuhan izinkanlah masalah datang dalam hidup kita. Jangan terlalu alay lebay yang jadi salah ketika masalah itu engkau izinkan masuk menggerogoti hidup, menggerogoti semangatmu. Ya, makanya saya bilang ayo kita bangun. Kemarin ada satu orang ibu, Bu Dewi, saya udah capek hidup. Ya, kenapa capek hidup? Ya banyak masalah Bu, gini-gini. Kebetulan saya baru dikirimin foto korban bencana di NTT yang rumahnya ambruk rata tanah, yang mereka tinggal di posko-posko dan anak-anaknya kelaparan. Saya kirim sama dia, Bu, lebih capek mana sama ini? Langsung dia bilang, iya sih Bu, lebih capek mereka. Makanya jangan alay. Amin. Ayo saudara. Ya kenapa sampai hari ini saya bilang saya tidak menerima titipan doa dari jemaat. Engkau harus menjadi dewasa sendiri. Amin. Tidak bisa iman kau taruhkan kepada pendetamu. Ya. Jangan, saudara, mari kita, Tuhan memberikan kita hak istimewa untuk datang kepada Dia secara pribadi, sehingga ketika engkau berjumpa dengan Dia, engkau berjumpa dengan anugerahnya. Itulah jawaban atas hidup kita. Amin. Yuk kita baca sama-sama saudara satu ayat. Bukan satu ayat, satu pasal yang akan memberikan kita pengajaran. 2 Tawarik pasal yang ke-15, mari kita buka bersama. 2 Tawarik pasal yang ke-15 saudara. Ya, ayat yang pertama, di sana judul perikopnya adalah pembaharuan oleh Asa. Ya, ayat yang pertama, Asaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu. Bila mana kamu beserta dengan Dia? Bila mana kamu mencarinya, Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Ayat 3. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Ayat 4. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan Ia berkenan ditemui oleh mereka. Ayat 5. Pada zaman itu tidak ada orang yang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. 6. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. 7. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Amin. Ayat yang ke-8, ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kecicikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim itu.
membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ya, lalu selanjutnya saudara bisa baca, dan apa yang dia lakukan pada saat itu membuahkan hasil. Saudara, ketika mereka sudah lemah, ketika Asa pada waktu itu sudah menjadi patah semangat melihat keadaan bangsa, dosa itu mencabut berkat atas hidup kita. Karena itu bereskan hidupmu, saudara. Kalau saudara masih ada dosa, tinggalkan, bertobat kembali pada Tuhan. Kita lihat siklus hidup bangsa Israel. Ketika mereka mendekatkan diri pada Tuhan, Tuhan menyertai. Lalu mereka jatuh lagi berbuat dosa, mereka jatuh lagi. Ayat ini berkata, ya ketika Nabi Asaria bin Oded itu dihinggapi oleh Roh Allah, dia menemui Raja Asa dan dia berkata kepadanya, ya Tuhan beserta dengan kamu, bila mana kamu beserta dengan dia. Ya gak bisa, makanya saya bilang gak bisa titip doa. Kalau saudara tidak mendekatkan diri dengan Tuhan, mana ada saudara. Ya emang Tuhan itu apaan? Kita harus membangun hubungan secara pribadi dengan Dia. Ya, supaya Dia menyertai dan engkau juga menyertai Dia. Di sini dikatakan, ya bila mana kamu beserta dengan Dia, bila mana kamu mencarinya, Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Ya, karena itu firman Allah berkata, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil. Dimanapun kita berada, hidup kita harus berpadanan dengan Injil. Artinya apa? Selaras dengan firman Tuhan. Ya, jangan tinggalkan Tuhan. Ayat ini berkata, ya lama sekali Israel tanpa Allah. Ya, tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran dari para imam dan tanpa hukum. Jadi susah ketika Asa ini menjadi raja, mau membalikkan bangsa itu susah luar biasa. Kira-kira keadaan bangsa kita pun sekarang hampir-hampir mirip. Hukum muncul terbalik. Ya, orang-orang melakukan dosa merasa itu benar, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Ya, kita perlu terus berdoa bagi bangsa kita, saudara. Amin. Ya, karena lama sekali Israel tanpa Allah yang benar. Mereka memilih untuk menyembah berhala. Mereka memilih menaruh imannya kepada sesuatu yang lain. Ayat 4 di sana dikatakan, tetapi dalam kesesatan mereka berbalik kepada Tuhan. Ya, kuncinya kita tidak bisa, saudara jangan cari semangat di diskotik. Ya, saudara kesana mungkin ketika saudara lagi stres, saudara goyang-goyang di sana begitu sadar, ya malah tambah banyak bikin dosa. Ya, kemarin ada orang pengakuan dosa, Bu, saya mau mengaku dosa, saya berzina melakukan dosa karena saya mabuk. Saya bilang besok pergi mabuk lagi. Ya, kalau sudah mabuk itu apa yang mau dilakukan, saudara? Ya, orang nggak tahu. Ya, kita cari semangat di luar itu cuma sementara. Tapi semangat yang sesungguhnya, engkau bisa memiliki pandangan yang optimis terhadap setiap keadaanmu kalau engkau dekat dengan Tuhan. Hanya firman Tuhan yang sanggup memberikan kita pandangan yang berbeda dengan apa yang dunia berikan. Ya, jangan patah semangat. Setiap masalah itu pasti ada time limitnya. Tapi Bu, kalau saya sudah mentok, nggak ada jalan, jalani aja. Kan waktu tetap berjalan. Jangan takutkan sesuatu yang belum terjadi. Engkau gak bakalan mati karena masalahmu, kecuali engkau yang pengen mati. Amin. Ya, tidak ada orang mati karena masalah. Tapi saya dikejar utang, Bu, jalani aja, hadapi aja. Ya, gak usah lari, ngomong apa adanya, emang mau dibunuh. Kalau memang keadaannya begitu, berdoa, berharap kepada Tuhan. Saya ingat dulu, saudara, ketika waktu itu saya beli rumah, saya gak bisa bayar rumah saya. Saya beli rumah, akhirnya mau lewat bank, ajukan kredit lewat bank, di telepon survei. Ibu, ya ini ibu mau ambil kredit, iya. Ya mau tanya aja nih Bu, ya ibu ada gaji tiap bulan? Ada sih. Berapa jumlahnya? Nggak tahu, dengan iman. Terus slip gajinya ada Bu? Nggak ada juga, dengan iman. Dia bilang, waduh maaf ya Bu, soalnya bank belum pakai iman. Jadi tidak bisa kita terima dulu pengajuan itu. Dia saya stres loh, saudara. Akhirnya kebetulan kami yang punya rumah itu Pak Haji, dan dia pegawai bank. Jadi dia bilang gini sama saya, Bu, saya ini kan pegawai bank. Iya, jadi Bu nggak usah repot-repot masuk ke bank, asal Ibu percaya. Kita atur baik aja perjanjiannya, tetapi saya tetap hitung Ibu bunga bank. Pinter dia, saudara.
Ya udah nggak apa-apa Pak, saya manut aja karena ya sudah tidak ada jalan. Ya sudah kita bikin. Ibu bisa bayar tiap bulan berapa? Saya bilang 12 juta. Bisa Bu 12 juta? Bisa Pak, tenang. Waktu itu saya pelayanan di gereja besar-besar. Satu kali hari Minggu itu lunas saudara. Sombong waktu itu. Akhirnya jalan semua. Tiba-tiba di tengah jalan saya itu ya merasa saya itu kok berdosa ya. Akhirnya karena ada setoran saya pilih-pilih jadwal. Ya yang persembahannya gede saya terima. Ini tidak berkenan. Lalu saya berdoa, Tuhan saya mau bertobat dia. Tuhan bilang banyak orang berkata percaya padaku, tapi hanya sedikit yang berani mempercayakan hidupnya kepadaku. Kita ini manusia hidup tergantung dengan jumlah rekening kita tuh berapa. Kalau sudah mulai menurun, ciutlah iman dan hati kita. Makanya kita nggak pernah bisa melihat mujizat. Akhirnya saya di situ, yes saya mau bertobat dan benar saya terima semua jadwal. Ya saya tidak mau beda-bedakan mau kecil mau besar, saya terima yang sudah masuk duluan yaitu saya biayai. Benar terjadi, saya bayar sebulan saudara 6 juta aja nggak kuat. Dan saya mulai datang sama Tuhan, ya inilah upah dari ketaatan saya. Tapi saya nggak bisa bayar Tuhan 6 juta. Pak Haji, saya bilang Pak Haji, saya minta tolong Pak turunin cicilannya 6 juta boleh nggak? Nggak bisa Bu, karena saya juga sudah saya pakai untuk jagain bayar yang lain. Kalau Ibu sudah tidak bisa bayar, Ibu balikin aja rumahnya. Nanti saya balikin uang Ibu dipotong. Saya udah baik loh Bu, saya nggak kayak Bang loh. Iya Pak, beri saya waktu. Jadi saya sudah mulai nyicil itu sebulan 2 kali. Itu pun melewati tanggal. Saya berdoa, Tuhan apa yang harus saya lakukan Tuhan? Kali ini udah mentok kan saudara? Mentok kan, gak ada jalan kan? Ya, saya ketemu beberapa teman hamba Tuhan, mereka bilang gak mungkin lah Bu rumah itu hilang. Karena kalau hilang Tuhan loh yang malu. Dan seringkali kita ini diisi dengan doktrin-doktrin yang kayaknya itu benar padahal sesat. Tuhan loh yang malu. Ya saya juga berdoa ke Tuhan, kalau rumah ini sampai diambil Tuhan loh yang malu. Kurang ajar gak saya? Ya Tuhan dalam hati saya tuh malaikat bilang, gua gampar juga kau ya. Doa sambil ngomong, engkau yang malu loh Tuhan. Sampai satu kali gak ada orang di rumah, saya berlutut hari itu siang di ruang tamu saya, Tuhan. Ya apa yang engkau sedang lakukan kepada saya? Saya tidak mengerti, saya sudah bersaksi kemana-mana saya bisa beli rumah loh Tuhan. Engkau yang malu loh Tuhan. Tiba-tiba suara di dalam hati saya begini. Bukan aku yang malu, tapi kamu. Aku tetap Tuhan. Kamu punya rumah atau tidak punya rumah, aku tetap Tuhan yang mulia. Maaf saudara, serendah-rendah apapun kehidupan kita tidak akan pernah bisa merubah kedaulatan Tuhan. Dia tetap mulia, dia tetap ajaib, dia tetap dahsyat. Jadi jangan pernah bikin kata-kata yang sesat di hadapan Tuhan. Kata Roh Kudus gini, yang malu itu kamu, bukan aku. Lalu air mata saya mulai menetes di dalam doa. Saya mulai bertobat, saya bilang Tuhan ampuni saya Tuhan. Iya Tuhan, yang malu aku. Yang malu aku. Apa kata-kata keluarga saya yang belum Kristen, mereka akan bilang tuh gaya udah beli rumah, terus saya Tuhan yang malu, ampuni saya. Tapi hari itu saya bertobat di hadapan Tuhan. Lalu saya bilang gini, Tuhan, saya flashback kehidupan saya. Aku pernah melewati yang lebih buruk dari ini Tuhan. Ketika saya tinggalkan keluarga, saya jadi tukang cuci di tempat kos-kosan. Aku tidak punya rumah, aku tidak punya mobil, tapi aku mengasihi Engkau. Dan hari ini Tuhan, saya cuma mau bilang, kalau Tuhan mau ambil semua yang saya punya, ambil Tuhan. Dan aku tetap mengasihi Engkau yang sudah menyelamatkanku. Saya nangis saudara di kaki Tuhan. Saya sambil nyanyi lagu itu. Sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu. Takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku. Tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti
lagi. Ambil semua yang engkau mau ambil, biar engkau lihat hati saya tetap mau mencintaimu Tuhan. Karena kenapa saudara? Seringkali ujian kekurangan itu bisa membuat kita lulus. Tapi ketika kita sudah memiliki sesuatu, lalu Tuhan menguji untuk mengambil apa yang rasanya kita sudah miliki, itu berat banget, luar biasa. Saya nangis hari itu, saya terserah sama Tuhan, saya bilang terserah Tuhan. Akhirnya tiba-tiba saya tergerak saudara, ada sebuah pemikiran dan saya percaya Tuhanlah yang mengerjakan baik kemauan ataupun keinginan di dalam hati anak-anak yang berkenan kepada Dia. Tiba-tiba saya berpikir begini, daripada rumah ini diambil Pak Haji, rumah ini harganya sudah 2 kali lipat. Karena dekat udah keluar itu akses tol. Mending saya coba tawarkan kepada orang, ya. Tapi saya harus dapat orang yang bisa percaya sama saya. Dia palangin dulu ke Pak Haji 400 juta, setelah itu baru kita jual diam-diam. Karena Pak Haji udah bilang jangan ibu jual, itu hak saya. Tiba-tiba saya tergerak, ada satu jemaat saudara, rumahnya di luar Jakarta. Di Facebook, cuma di Facebook saya inbox, Bu, saya mau ngomong Bu, iya, saya mau minta tolong, tapi saya tidak minta uang Bu. Saya ceritakan, ini gini Bu, kasusnya gini. Saya punya utang kekurangan 4 juta di Pak Haji Bu, saya udah nggak tahu bagaimana. Ibu percaya nggak, Ibu talangi dulu, kasih ke Pak Haji 400 juta, nanti sertifikat saya antar ke rumah Ibu. Setelah itu kita jual, nanti uangnya itu saya balikin uang Ibu, balikin uang saya, sisanya kita bagi untung berdua. Lebih untung karena daripada diambil Pak Haji. Dia bilang, oh iya Bu, nanti saya tanya ke suami ya, suami saya semua yang mutusin gitu-gitu, saya nggak pernah ikut campur. Oh iya terima kasih Bu, saya bilang. 3 hari nggak ada kabar saudara. Pak Haji kan udah bilang terakhir nanti akhir minggu itu kalau saya tidak memberikan jawaban nih ke depan bagaimana, dia akan ambil rumahnya. Ya kalau telepon bunyi saya baca, aduh Pak Haji, aduh saya udah malas angkat saudara. Ya lalu 3 hari kemudian nggak ada kabar dari ibu itu, saya sudah pasrah, saya bilang sama anak-anak, itu baju-baju kalian yang didus nggak usah dibongkar dulu. Ya, kita pindah ke rumah kontrakan lagi, kata anak saya. Ya Mam, tapi rumah kontrakannya kan udah bocor-bocor, kalau hujan banjir, nggak apa-apa Dek. Saya bilang rumah bagus, rumah mewah, kalau kiamat semua terbakar. Itu kata-kata penghiburan saya. Ya, jadi tidak apa-apa, yang penting kita suka cita, kita happy, satu keluarga, nggak apa-apa ya Nak. Iya Mam, Mami sama Papi udah nggak bisa bayar. Akhirnya saudara, 3 hari kemudian HP saya bunyi jam 11 malam, ya. Saya pakai ringtone-nya kan lagu saya, mujizatmu masih terjadi, tiap hari selalu terjadi. Pakai ringtone itu lagu yang enak, lagu Firman, jangan begini, lihat-lihat bodiku yang seksi. Waduh, lagu ringtone-nya apa itu saudara ya, dangdut lah itu. Ya, jam 11 malam saya bilang sama suami saya bilang, Sapu tuh telepon jam 11 malam, saya bilang gak usah diangkat. Bukan apa-apa, takutnya orang konseling. Ya, kalau orang konseling jam 11 malam gitu itu biasanya istrinya Bang Toib yang suaminya belum pulang-pulang. Bukan apa-apa, bukan saya nggak mau saudara. Karena orang konseling itu nggak lihat waktu. Jam 12, jam 11, emangnya saya kuntilanak. Ya jangan konseling tengah malam. Dulu saya udah kapok, pernah nerima. Saya terima sambil tiduran, iya bu, dia cerita saya ngorok. Coba apa nggak kepahitan itu ibu sama saya. Ya dia ibu saya sadar pagi, Tuhan Yesus tadi malam saya ini konseling. Pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati, jangan samakan dengan pisau belati. Makanya jangan konseling tengah malam, amin. Akhirnya saudara, saya bilang sama suami saya, nggak usah diangkat dulu, takutnya saya ngantuk. Suami saya bilang, angkat aja loh, takutnya kalau itu orang mau bunuh diri. Aduh, ya juga ya saya bilang ya. Ya angkat, kata suami saya angkat saudara. Bapak itu bilang gini, halo ini Ibu Debbie, iya. Bu, istri saya, maaf ya, istri saya lupa cerita. Ini tadi waktu itu dia baru cerita. Makanya saya telepon ibu malam-malam, maaf bu mengganggu. Cuma mau tanya, itu rumah surat-suratnya lengkap? Oh lengkap semua Pak, aman. Oh ya udah kalau gitu besok ibu tolong kasih nomor kredit, saya transfer besok uangnya. Ya udah Bu, shalom ya, selamat
malam ya. Cuma begitu. Saudara, di dalam setiap masalah itu ada sesuatu yang Tuhan mau bentuk dari hidup kita. Makanya jangan buru-buru cari jalan keluar, tapi tanya apa maksud Tuhan. Maksud Tuhan waktu itu saya, yang Tuhan mau bentuk dari hati saya. Kamu tuh jangan punya doktrin yang salah, kamu tuh jangan melekat hatimu yang salah. Bagi Tuhan mau beri kita itu mudah, tapi sikap hati kita harus benar dulu. Akhirnya saya bilang sama suami, dia bilang mau berangkat besok. Suami saya bilang, apa iya mimpi kali? Dia nggak tahu rumah kita di mana loh. Masa dia percaya begitu aja? Besok paginya saya kirim nomor rekening saya ke CA. Dia nggak ngomong, nggak apa, saudara. Jam 10 saya coba cek mobile banking saya udah masuk uang 400 juta. Wow. Lalu saya kasih tahu suami saya, uangnya masuk beneran. Suami saya bilang, gila tuh orang bus. Bukan, maksudnya kok percaya banget loh. Dia nggak kenal kita loh, dia nggak tahu kita loh. Dia nggak tahu rumah kita di mana. Tapi begitu masuk uang itu, saya telepon Pak Haji, saudara. Biasanya Pak Haji kalau telepon saya nggak angkat kan, karena pasti dia nagih. Saya nggak tahu, Bapak telepon saya kan pasti nagih kan. Kalau saya nggak ada duit, Bapak tagih juga mau apa? Saya telepon, halo Pak Haji. Pak Haji bilang, hei, shalom Bu Pendeta. Saya bilang, assalamualaikum Pak. Tumben ini Ibu Pendeta telepon saya. Iya Pak, Bapak bisa ke rumah saya nanti malam jam 7? Oke, nanti malam saya datang. Dalam hati Pak Haji, eksekusi. Jadi dia udah bilang ya, dia ketok pintu rumah saya saudara ya, dia ketok kenceng banget, kan besi gitu ya, pakai apa gitu, pakai kunci kan, teriak, shalom, shalom. Saya buka pintu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ceritanya pendeta PS Haji. Ayo masuk Pak, duduk. Dia bilang gini, Bu, jadi begini, ini rumah sudah ada calon pembeli. Ya, terus saya tanya gini, Pak, sisa utang saya berapa? Masih banyak Bu, bayar 6 juta aja nggak bisa. Berapa Pak sisa utang saya? 400 Bu, besok saya bayar. Uang dari mana Bu? Saya bilang dari Tuhan Pak. Dia bilang haleluya. Saya bilang alhamdulillah Pak. Ya, alhamdulillah Pak. Terus masa bener ada uang? Saya cerita dia sampai gigit jari loh. Saya bilang Tuhan itu ajaib Pak. Jadi besok kita ke notaris, bayaran semua. Saya telepon yang kasih duit, Pak, ini kan sudah di notaris. Ini sertifikat, nanti kalau selesai saya antar ke rumahnya siapa? Ibu urus balik nama atas namanya Ibu. Kalau Ibu nggak punya uang juga kabari saya, nanti saya kasih dulu. Kan saya udah malu ya saudara, saya terpaksa jual mobil waktu itu. Dan saya waktu balik nama itu habis sekitar 50 jutaan, saya jual mobil. Begitu selesai sertifikat Pak, minta alamat rumah, kami mau antar sertifikat dan bicarakan bagaimana uang ini ke depan. Dia cuma balas, Bu, Ibu simpan, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tapi saya nggak mau jadi orang yang aji mumpung. Saya nyicil sampai selesai. Amin. Supaya apa? Nama Tuhan yang dimuliakan. Ya, orang Kristen begitu, suruh kerja, nggak punya bakat. Ya, coba yang ini nggak ada karunia. Ya, coba yang ini nggak usah berdoa saja. Nggak mau kerja, nggak punya karunia, nggak mau apa-apa, bikin status indah pada waktunya prayer. Indah dari mana? Ya, saya nggak mau ngaji mumpung sampai selesai saudara kita cicil. Dan ketika kita itu, saya juga percaya begini bahwa hanya di dalam Tuhan ada pengharapan. Waktu kita berbalik kepada Tuhan, siapa yang bisa kasih jalan keluar? Siapa yang bisa melihat masalah itu dengan optimis? Hanya orang yang punya firman dalam diri. Dunia tidak bisa memberikan kita semangat dan harapan yang mencapai sampai sesuatu yang sampai pada kekekalan. Karena itu ayat ini berkata saudara, ayat yang keempat, tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan tadi dikatakan. Lalu ayat yang kelima, pada zaman itu saudara tidak ada orang pergi dan pulang dengan selamat.
karena kekacauan yang terjadi di situ. Tetapi ya, Nabi itu bernubuat kepada Raja Asa, ya, ayat yang ke-7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Amin. Setidaknya usaha apa yang bisa saudara lakukan? Berdoa nomor 1. Itulah yang akan membuat kita bisa menjaga semangat kita. Rasul Paulus berkata begini, manusia lahiriah kami ini akan semakin merosot, tetapi manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ya, orang sekalipun saudara mungkin umur kita tua, tapi kalau manusia batinnya kita dibangun, dikuatkan, maka kita akan menjadi orang yang bersemangat. Kenapa? Karena itu sesuatu yang muncul dari dalam. Saya berdoa saudara, biar setiap kita hari-hari ini tetap memiliki semangat, optimisme, dan juga antusiasme apa? Ya, begini begitu Pak. Ya, sampai apa? Seleo lidah saya. Jadi kita memiliki antusias, kita memiliki optimis yang di dalam Tuhan. Hanya kenapa? Karena kita punya firman. Firman itu loh yang akan membuat kita bisa melihat sampai ke depan. Dan saudara percaya nggak, orang yang memiliki firman, menghidupi firman, dialah yang akan melihat hal-hal yang di luar batas kemampuan kita. Segala yang mustahil tidak akan mustahil bagi orang yang mempercayai perkataan firman Tuhan. Ya, tidak ada. Saya ini sudah menjadi saksi hidup. Ya, hari-hari ini semakin saya melihat bagaimana Tuhan bekerja itu luar biasa. Asal ketika kita lulus di dalam cara pandang kita, pemahaman yang benar kepada Tuhan, maka dia Tuhan untuk bekerja bagi hidup kita. Karena ayat ini berkata, sebab ya ada upah bagi usaha. Kita mau usaha aja udah ada upah. Ini para usaha ini belum lihat ini sukses atau tidak. Tuhan sudah memberkati kok. Asal dilandasi dengan hidup yang berbalik pada Tuhan. Pertobatan melandasi hidup kita, Tuhan pasti memberkati. Karena itu yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Tuhan, kami percaya aku punya Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan segala perkara asal kami bersepakat dengan Tuhan. Kami percaya itu pasti akan terjadi. Mari saudara, kita mau sama-sama imani. Saudara, pujian ini kita mau bilang, Tuhan, kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Kami percaya hanya ketika kami mau, hanya ketika kami datang. Saudara, apapun masalah yang sedang kau hadapi hari ini, datang pada Tuhan. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Biar kita mau katakan di hadapan Tuhan sore hari ini dengan iman. Kita punya Tuhan yang besar yang melampaui masalah dan persoalan di hidup kita. Dengan iman katakan bersama saudara, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup memenangi. Imanku bersamakan percaya kuasanya, ku terima sekarang. Yang melampaui masalah, persoalan, sakit, penyakit apapun yang kami hadapi. Dan kami tahu satu hal, Tuhan kami hidup, Tuhan kami berkuasa. Bentuk setiap kami Bapa seperti yang Kau mau. Bentuk hidup kami Tuhan, bentuk cara berpikir kami Tuhan, agar kami boleh berkenan di mata-Mu Bapa. Dan kami tahu ketika kami berkenan, Tuhan melakukan segala perkara jauh lebih daripada apa kami minta, jauh dari apa yang kami doakan, lebih besar dari apa yang kami pikirkan. Terima kasih buat segala kemurahan atas hidup kami.
Umatmu hari ini pulang dengan kemenangan yang besar. Mereka pulang dengan optimis yang besar, antusias yang besar, karena Tuhan yang menjadi sandaran di dalam hidup kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan dan bagian Kau dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan kami bersama. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Siang hari ini kita sudah diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih untuk hambanya, Pastor Dewi Basya. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita akan siapkan setiap persembahan kita. Dan mari kembali kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kembali kami dikuatkan, kami diberkati melalui firman-Mu. Dan saatnya kami memberikan setiap persembahan kami. Tuhan, terima kasih untuk setiap kebaikan dan kemurahan berkat atas setiap kehidupan kami, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa sempurna dalam hidup kami. Saatnya kami memberikan setiap persembahan kami Tuhan, kami beri hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari sama-sama sambil kita memberikan persembahan kita saksikan informasi dari Multimedia.